Halo semuanya, perkenalkan, aku Herbert. Ini adalah video pertamaku, perdana ya. Dan ini sekali lagi udah aku bilang di deskripsi bahwa ini bukanlah video tutorial menggambar. Aku hanya pengen sharing daily drawing aku. Dan kebetulan ini ada order untuk melukis atau menggambar karikatur. Jadi teman-teman, kalau melihat vlog ini, mungkin nanti akan banyak hal yang ya sembari aku menggambar, mungkin nanti akan aku ceritain bahwa ini adalah sarana aku untuk nge-share ke kalian bahwa ya menggambar itu asik ya. Dunia yang mengasihkan. Jadi tidak akan pernah bosan. Jadi buat teman-teman yang hobi juga dalam menggambar, tidak perlu khawatir tentang apa yang kamu lakukan nanti, bahwa semuanya sudah kalau kita punya kelebihan ya kenapa tidak di-sharekan ke orang lain, ya kak? Bukan berarti bukan berarti pamer ya, tapi kayak kita tuh harus membagikan apa yang kita punya buat orang lain, bukan? Nggak melulu tentang uang kan, tapi skill juga. Nah, kenapa ini bukan video tutorial? Karena saya sebenarnya tidak begitu pede untuk menyebut bahwa video ini tutorial, karena ini bukan tutorial sih. Saya pengen membagikan aja proses saya menggambar ini ke kalian. Jadi enjoy aja ya. Dan maafkan kalau masih kurang sana sini, karena ini adalah saya mencoba untuk berbagi saja. Jadi nanti teman-teman bisa sharing juga ya di kolom komen. Dan ini di depan saya udah ada screen fotonya ya. Jadi tinggal menggambar saja. Kenapa ya orang lokal itu, orang kita kebanyakan ya, kalau menggambar karikatur atau order karikatur itu mereka sangat enggan untuk berani menerima challenge. Misalnya dibikin heboh ya, jadi kayak kepalanya dibesarin, hidungnya dibesarin, bibirnya dibesarin, atau hal-hal yang deformatif gitu. Mereka kayak kurang berkenan gitu. Entah mungkin karena takut terlihat jelek atau gimana ya. Tapi beda dengan orang-orang luar yang kalau teman-teman sering lihat video-video luar gitu, ilustrator di luar itu dengan bebasnya menggambar sesuai dengan apa yang menjadi ciri atau karakternya ya, karakter si artisnya ya. Dan orang tuh fun aja, malah justru mereka malah seneng aja gitu dibikin misalnya lebih cabi atau lebih kurus atau gimana gitu. Mereka tidak ada yang komplain, justru malah seneng aja gitu. Nah, mungkin sorry teman-teman, tadi ada spam masuk ya. Nggak tahu, akhir-akhir ini banyak orang berusaha melakukan penipuan via telepon ya.
apa yang ada di pikiran mereka dengan menipu orang-orang dan menghasilkan duit yang tidak benar ya. Ya, yang penting kita enggak ya, jangan. Oke, tadi sampai mana ya? Nah itu, kenapa orang-orang luar bisa sebegitu terbukanya gitu dengan apa ya, olokan atau apa, candaan yang apa ya, membuat diri mereka terlihat lucu gitu. Dan itu kayak hiburan aja buat mereka gitu. Tapi kayaknya kalau orang sini belum begitu siap ya dengan itu. Tapi nggak apa-apa, setiap orang mempunyai caranya. Setiap orang berhak untuk menentukan bagaimana dan apa yang mereka mau ya. Kayak gambar ini, meskipun karikatur, mereka mintanya tuh masih yang apa ya, yang sewajarnya mereka mau gitu. Tidak begitu terlihat sangat kartun atau bagaimana ya. Yang penting muka mereka masih charming atau cantik gitu ya. It's fine, nggak masalah. Oke, saya sangat suka apa ya, sangat suka memulai semuanya itu dari mata, entah kenapa ya. Karena kayak mata itu kayak megang banget gitu loh. Mata itu menjadi penentu. Kalau buat saya pribadi ya, kayak mata itu menjadi penentu bahwa gambar ini akan baik-baik saja atau enggak. Gitu sih. Gak tahu kalau teman-teman gimana. Kalau saya sih merasanya begitu ya. Sudah dari dulu sih, kayak mata itu buat saya udah kuncian banget. Kuncian bahwa gambar ini akan berhasil atau enggak ya. Gak tahu, mungkin karena mata adalah jendela hati kita ya. Wus, mantap, dalam banget. Oke. Waduh, ada siapa itu? Teman-teman maaf ya, karena ini adalah sorry, bentar. Iya, sorry ya teman-teman, karena ini adalah apa, daily drawing ya, daily vlog ya. Jadi tidak, saya nggak apa ya, tidak memfilter atau tidak memberi editing yang banyak dan berlebihan. Ya saya pengen apa ya, pengen nampilin apa adanya aja. Jadi kalau ada tamu di luar dan ini anak-anak ini menggonggong, ya pasti akan kerekam. Tapi kemudian saya saya hentikan saja ya videonya. Tapi ini lanjut kan? Ya gitu ya. Jadi mohon dimaafkan. Tadi sampai mana ya? Lupa sendiri. Oke. Ini adalah order yang sudah ada briefnya teman-teman. Jadi saya berdasarkan brief aja. Jadi mereka kayak sudah punya tema tentang apa yang mereka mau ya. Kebetulan ini adalah gift. Jadi ini adalah nantinya akan gunakan sebagai hadiah. Nah, ini ceritanya adalah bosnya. Ini pimpinannya di kantor. Jadi yang bersangkutan ingin memberikan kenang-kenangan berupa karikatur supaya bisa nanti dipajang di, entah itu di ruang tamunya atau di ruang kantornya ya. Seperti itu. Harapannya sih ini menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Gitu ya. Jadi
dia cantumkan bahwa beliau ini yang saya gambar ini punya hobi tanaman. Jadi saya kayak punya konsep menggambar beliau sedang nyiramin tanaman dan ditemani oleh anjing kecilnya. Jadi ini adalah anjing kecilnya dan di sini adalah tanamannya. Sesimpel itu. Nah, kebetulan sebenarnya banyak hobinya dari beliau ini. Beliau juga hobi bekerja. Hobi bekerja. Kemudian dia suka sekali dengan laptopnya, begitu. Tapi kan tidak semuanya lantas digambar dalam satu frame ya. Nah, sebenarnya dari kliennya itu mempunyai beberapa option ya tentang temanya. Tapi nggak semua opsi yang dia kasih bisa tergambar di frame ya dalam satu lembar gitu. Karena pasti akan banyak banget ya. Nah, diambil yang benar-benar itu menjadi hal yang menggelitik ya. Jadi kalau gambar ini dipajang di entah itu di kantornya atau di rumahnya, itu kayak menarik aja gitu, kayak narik memori ketika dia dulu pernah punya kenangan yang manis. Gitu ya. Jadi memang tidak semuanya bisa tergambar di satu frame. Oke. Ini aku akan mulai menggambar untuk fokus di wajah dulu. Ini aku selesaiin dulu detailnya. Kemudian nanti sisanya karena saya udah dapat konsepnya. Jadi nanti tinggal nyempurnain aja. Oke. Waktunya mencari pensil 2B. Nah ini ya, pensil 2B. Kita serut dulu supaya sharp ya, tajam. Oke. Nah, kembali ke mata. Saya suka sekali memulai dari mata. Jadi kenapa saya mengganti pensil? Karena bagian per bagian atau jenis pensil itu kegunaannya berbeda-beda ya. Jadi ada yang khusus pensil bagian ini tadi saya pakai H. Ini biasanya untuk bikin sketsa ya. Kalau ini saya pilih yang 2B. 2B itu memberi efek memperjelas. Jadi sudah main detailnya pakai ini. Begitu teman-teman. Dan menggambar itu bisa menjadi ajang, menjadi tempat kontemplasi ya kalau aku bilang ya. Jadi sejenak bisa ngelupain masalah yang sedari siang tadi gitu ya. Padahal sedari siang tadi juga gambar ya. Gimana sih? Yang maksudnya itulah, ini bisa menjadi ruang untuk escape, melarikan diri barang sejenak dari permasalahan. Ya seperti halnya mungkin kalian pergi ke bioskop gitu ya, untuk menonton film
kesukaan gitu, lupa dari masalah barang sebentar gitu ya, walaupun nanti masalahnya datang lagi. Ya tapi ya bagaimana cara kita untuk inilah mengatur atau memberikan ruang untuk pikiran kita rileks sebentar, ya nggak? Oke, ini sudah main dengan shadow dan volume ya, untuk menciptakan volume. Mungkin video ini tidak akan full secara berurutan, frame per frame-nya gitu, nggak maksudnya Anda akan putus-putus ya, tapi ya intinya saya ingin membagikan saja momen menggambar yang asik ini ke kalian. Dan ini percaya nggak, ini kayak kayak lompatan besar sih buat saya, karena saya nggak pernah ngelakuin kayak gini ya, gambar sambil cerita. Biasanya saya gambar cuma diem aja dengerin musik gitu kan. Kalau sekarang dengerin musik, aduh, kena copyright nanti. Agak ini ya, agak dilema ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, demi tujuan yang baik. Nah, ini supaya nggak kotor, di bagian sebelah kanan saya taruh kertas ya, supaya aman. Ini bagian mata sudah hampir selesai. Untuk lebih detailnya lagi ntar pas mau udah bener-bener semuanya selesai ya, nanti akan diperiksa detailnya lagi. Dan untuk bagian kacamata, ntar dulu lah, kita masuk ke bagian yang lain dulu ya. Ya, jadi teman-teman, memang kalau menggambar itu butuh ini ya, butuh kesabaran. Nggak perlu terburu-buru gitu ya, apalagi terkejar deadline ya. Paling nggak enak gitu menggambar terkejar deadline. Itu bisa merasakan bagaimana jantungnya kayak empot-empotan ya. Biasanya sih kalau saya bisa ini ya, bisa mengatur waktu untuk kira-kira kapan jadi dan selesainya ya. Pernah sih dalam kondisi yang sangat terburu-buru, terus secara nggak langsung itu mengaruh ke hasilnya ya, jadi nggak maksimal juga sih gitu. Kenapa saya sangat suka gambar? Karena memang dari kecil saya memang suka gambar, teman-teman. Kata ibu saya sih. Tapi dulu, ini sedikit curhat ya. Dulu kalau saya diikutkan lomba gambar itu selalu kalah. Selalu kalah, teman-teman. Kalah sama anak-anak yang ikut ini, yang ikut apa itu namanya, kayak sanggar ya, sanggar lukis gitu. Jadi biasanya yang menang pada diikutin di sanggar gitu. Saya nggak pernah sama sekali ikut sanggar, nggak pernah. Tapi malah sekarang doyan gambar, gimana tuh? Jadi emang nggak jaminan ya. Orang yang dulunya orang yang dulunya sering juara terus jadi gedenya jadi menekuni gambar, nggak jaminan juga sih. Justru orang-orang kalah, orang-orang buangan ini malah karena struggle ya, karena pengen bisa gambar ya, dia akan menekuninya sampai gede.
gitu. Ya mungkin dari teman-teman juga ada yang merasa begitu ya. That's life. Ya memang apa ya, hidup itu kadang bisa sangat di luar dugaan ya. Kadang-kadang dulu mikirnya besok bakal jadi apa, tapi ternyata sekarang jadinya apa. Teman-teman ada nggak yang merasa salah jurusan dulu? Salah jurusan karena mungkin apa ya, desakan atau pengaruh dari orang lain atau dari orang-orang terdekat. Curhat lagi, nggak apa-apa ya, kita namanya juga cerita ya kan. Nggak apa. Mungkin teman-teman bisa juga cerita tentang bagaimana dulu bercita-cita pengen jadi apa, gedenya jadi yang lain. Bisa jadi kan? Bisa lah, kenapa enggak? Dan ya sah-sah aja, that's a choice. Itu adalah sebuah pilihan dan semua orang berhak memilih pilihannya masing-masing. Oke? Nah, bagian hidung ini bisa jadi bagian yang gampang-gampang susah ya. Karena setiap orang itu mempunyai ciri masing-masing ya, bagian per bagiannya. Jadi memang harus bisa menempatkan bagian-bagian itu sesuai dengan ciri-ciri orang yang kita gambar ya. Yaitu kadang-kadang ada requestan yang aneh-aneh gitu. Misalnya aslinya, misalnya hidungnya besar, pengennya dibikin kecil gitu. Nanti jadinya lain, bukan dirinya sendiri, tapi jadi orang lain dong. Karena nggak sesuai ini ya, nggak sesuai kenyataannya ya. Ya lucu-lucu sih. Kalau melayani keinginan klien ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita beri edukasi atau kita kasih pengertian wise mungkin ya, sebijaksana mungkin. Tapi akhirnya mereka bisa menerima kok. Bahwa memang terlihat sempurna itu memang ideal ya, tapi bisa menerima kenyataan itu berkah. Percaya nggak? Karena kalau kita bisa berdamai dengan diri kita bisa menerima apa kekurangan kita, itu justru akan menjadi kelebihan kita. Wes, ngeri bahasanya. Tapi iya ya. Ketika kita sudah merasa bahwa oh iya memang seperti ini, ya sudah gitu, diterima saja. Nah itu yang kadang-kadang memang butuh proses untuk menjadi seperti itu ya. Saya aja kadang-kadang masih ya masih kurang ikhlas ya, tapi ya sudahlah, memang kenyataannya demikian, mau gimana lagi ya kan. Gitu. Nah ini bagian hidung sudah hampir selesai, kita menuju ke bagian mulut ya. Bagian mulut ini bagian yang ya
ini lumayan membutuhkan ini ya, perhitungan yang matang, wijian. Perhitungan yang matang coba. Tapi iya sih, karena ya sebenarnya semua bagian membutuhkan ini ya, membutuhkan ketepatan ya dalam hal ukuran gitu kan, sesuai dengan image yang kita dapatkan kan, sesuai dengan foto referensi kita kan. Kalau karikatur mah agak sedikit bebas ya, karena dia tidak harus sesuai dengan skala yang skala yang perfect gitu ya, enggak sih. Cuman kita harus bisa menangkap ciri orang yang kita gambar itu di bagian mananya yang yang menjadi titik beratnya itu yang mana gitu, sehingga nanti kalau misalnya udah jadi, oh begitu orang lihat ya, oh ini si ini kan gitu, jadi langsung ketahuan. Nah, untuk area wajah ini kayaknya udah hampir selesai ya. Kita beralih ke aksesorisnya. Ini sebenarnya di foto reference-nya nggak ada topinya ya. Cuman saya bikin topi supaya lebih nyambung ke temanya. Topinya juga saya bikin agak kecil biar lucu aja ya. Jadi teman-teman, ide itu bisa datang spontan ya. Jadi ketika kita mengerjakan atau lagi gambar gitu, dalam prosesnya pasti akan ada ide-ide yang tiba-tiba nongol gitu. Enaknya ini dikasih apa ya? Enaknya bagaimana ya? Nah, itu akan secara otomatis datang dengan sendirinya. Seperti misalnya mau ditambahin apa nantinya gitu, misalnya tambahin burung di sini gitu, boleh aja ya. Nanti apapun itu yang mendukung tema sih fine-fine aja ya. Jadi nanti tergantung kreativitas teman-teman, dan biasanya sih klien suka ya dengan hal-hal yang sifatnya kejutan-kejutan gitu ya. Kok biasanya mereka komennya gini, kok ada idenya aja sih gitu. Kok bisa sih gitu, biasanya begitu ya. Kok kepikiran gitu. Jadi itu komen-komen yang biasanya mereka sampaikan sih. Nanti kalau teman-teman lihat, nanti di akhir video akan saya kasih foto aslinya ya, foto aslinya dari beliau ini ya, sebagai referensi yang saya dapatkan dari klien saya ya. Nanti teman-teman coba bisa bandingkan bagaimana aslinya dan bagaimana versi karikaturnya ya. Oke, ini urusan pertopian sudah hampir selesai ya. Jadi tinggal memberikan aksen sedikit. Ini saya coba bikin topi yang agak gaul ya. Biar kekinian. Saya pakai New York, NY. Biar si bapak kelihatan lebih muda ya. Semoga dia suka. Karena dari keterangan
yang saya dapat dari klien yang memesan ini, beliau ini adalah tipe-tipe orang yang workaholic. Jadi setiap saat bekerja. Ada kalanya mungkin dia harus melihat ini ya, melihat bahwa dia juga bisa bersantai loh sebenarnya. Dengan bercocok tanam sambil memakai topi dan ditemani oleh anjingnya ya kan. Oh iya, dia punya anjing poodle. Jadi ini akan saya bikin poodle, dan ini bunga apa ya? Enaknya bunga apa ya teman-teman ya? Ada ide nggak? Saya kalau perbungaan agak kurang expert, tapi mungkin akan saya bikin rose mungkin, atau apa ya, lili. Lili nggak mungkin ada di kok lili, tulip maksudnya. Tapi tulip nggak mungkin ada di Indonesia ya. Apa dong? Bingung. Oke, kita beranjak ke badan ya. Kita beranjak ke badan. Itu bagian atasnya udah, saya pikir sudah oke lah ya. Tinggal kemudian nanti menyelesaikan bagian bawahnya. Dan nanti mau ada tulisan, mungkin tulisannya mau saya taruh di sini. Ucapan gitu ya. Di sini, dan nanti ya paling enggak hari ini harus sudah selesai ya. Semangat terus. Ini bajunya saya bikin polo aja ya, biar kayak dandy, lebih dandy, kayak berasa main golf ya. Oke, menuju ke area badan. Nah, urusan perbungaan sudah selesai dan akhirnya diputuskan untuk membuat mawar saja ya, karena mawar itu bisa tumbuh di mana saja. Cari aman ya. Tapi ini menjadi masuk akal sih kalau memang tempatnya di sini ya. Kita nggak mungkin buat bunga yang tidak bisa ditanam di sini. Gitu. Ini nanti mungkin detailnya menyusul ya. Yang penting sudah dapat bentuknya dulu. Tuh. Saya agak mohon maaf. Kalau menggambar bunga itu tidak pernah kalau orang Jawa bilang sih nggak luwes ya bikin bunga gitu. Tapi I try my best. Tuh. Oke. Nah, setelah ini mungkin saya akan lompati dulu badan beliau. Jadi saya akan langsung menggarap poodle-nya. Buat teman-teman yang penasaran, ini aku bersihnya pakai apa? Ini sebenarnya pasti kalian paham lah ya yang cewek-cewek ya. Ini buat apa? Ini blush on. Jadi ini lembut banget. Ini super lembut. Jadi kalau untuk bersihin sisa dari menghapus gitu ya, ini lebih bersih aja dan tidak kotor sih. Kita bergeser ke poodle. Ini sudah saya gambar sedikit, jadi tinggal bikin detailnya saja. Nah, poodle ini adalah salah satu ras anjing yang banyak juga di sini ya.
lucu soalnya. Dan trivia bahwa anjing poodle itu walaupun bulunya banyak, dia tidak gampang rontok. Jadi teman-teman kalau pengen pelihara poodle nggak perlu repot bersihin bulu tiap hari ya, karena bulunya tidak gampang rontok, tidak seperti anjing-anjing yang lain. So mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk pelihara poodle ya. Ini saya lihat-lihat kok mirip anjingnya Obelix ya. Siapa tuh namanya? Lupa. Siapa di sini yang suka komik? Aku bikin komik loh. Nanti kapan-kapan aku spill ya akun Instagramnya ya. Silakan teman-teman lihat. Dan mungkin next dari kalau vlog ini berlanjut ya, semoga berlanjut ya. Aku akan bikin komik juga ya di sini ya. Jadi itu nanti untuk mengisi komik bikinanku yang ada di Instagram. Namanya komiknya Bertus. Silahkan cek. Gitu ya. Nah untuk poodle-nya udah selesai. Dan tadi saya menambahkan aksesoris juga buat poodle-nya. Saya kasih bandana ya. Ini motifnya vintage. Nah, kita akan bergeser ke bagian outfitnya. Nah, ini saya kasih saya kasih ornamen juga sama dengan poodle-nya, vintage juga. Dan ini udah saya tambahin detailnya ya untuk kerahnya. Jadi kayak bahan itu loh yang melar. Aduh, kalau pengen kopi ya, ntar kopi dulu ya teman-teman ya. Oke, seger banget nih. Lewat dulu. Langsung melek. Ini akan saya blok dulu pakai yang 2B. Kalau bicara mode itu, kayaknya mode itu selalu berputar ya. Jadi kadang apa yang lagi ngetren saat ini mungkin adaptasi dari masa sebelumnya, bisa jadi ambil dari tahun 70-an atau 60-an, kemudian dikombinasikan sedemikian rupa jadi mode yang sekarang gitu loh. Jadi menciptakan tren baru. Nah, kayaknya model-model vintage kayak gini selalu ada di tahun ke tahun ya. Jadi ya kalau boleh dibilang mode itu selalu berputar, setuju nggak? Dia nggak akan tergerus zaman, selalu akan balik lagi gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Setuju nggak? Makanya mode itu kayak nggak pernah mati ya, karena dia sifatnya hanya berputar saja. Bisa jadi di tahun ini muncul, kemudian di tahun berikutnya enggak, setelah beberapa tahun kemudian muncul lagi gitu ya. Kayaknya cuman berputar aja. Nah, sudah jadi. Ini drapery-nya juga sudah saya bikin seperti
seperti ini ya, lipatan-lipatan apa namanya bajunya gitu. Nah sekarang mau bikin celananya. Nah celananya ini mau saya bikin kotak-kotak deh kayaknya, biar ini ya maksimal ya gayanya ya, biar keren gitu loh. Nah dalam menggambar drag peri atau lipatan-lipatan kain ini sebenarnya ada teorinya ya teman-teman ya. Tapi teman-teman pasti bisa lihat dari referensi-referensi yang teman-teman punya gitu. Kalau saya sih modelnya sudah kayak semi hafalan ya jadinya ya. Nah, pasti lipatan-lipatannya juga itu aja. Tergantung apa namanya posisinya aja. Jadi main logika. Oke, nanti habis ini isi detailnya dengan corak kotak-kotak. Oke, ini udah sekitar 85%. Jadi ya, ini saya bersihin area-area yang kotor kena gesekan kertas ini. Jadi kalau grafik atau grafit ya atau pensil ini dia akan mempunyai efek kotor di sekitar area tekan. Jadi kalau di area sini kan saya nyambarnya dari sini kan, nah ini kan menekan pensil yang ada di sini dan dia bergeser, jadi memang harus dibersihkan gitu. Oke, nggak masalah, kita bersihkan. Terus nanti setelah dibersihin ini akan saya outline lagi yang lebih tebal garisnya supaya nanti bisa stand out. Halo Pak, kok fokus enggak gimana sih nih? Gimana nih? Nah udah. Oke, jadi ini kita bersihin dulu semuanya. Ini ada yang kehapus dikit nggak apa-apa, nanti dikasih lagi. Nah ini kan kotor nih, ini kotor, dibersihin lagi pelan-pelan ya, jangan sampai kertasnya ikut biasanya kalau terlalu kuat menekan kertasnya ikut kelipet. Nah untuk area-area yang kecil gini saya pakai ini eraser juga, bentuknya kayak pensil matic ya. Ini untuk menjangkau area-area yang sempit kayak gini nih gitu. Ini sangat membantu loh. Jadi untuk area-area yang susah terjangkau oleh atau dijangkau oleh penghapus yang biasa, ini bisa mengatasinya. Ya, kita bersihin. Nah, rencananya bunga ini nanti akan saya kasih surprise ya teman-teman ya, dan kurang menulis ucapan yang di sini deh. Oke. Nah, jadi surprise-nya ini teman-teman, yang khusus di bagian bunga ini saya bikin berwarna. Jadi yang lain hitam putih, kemudian masuk bunganya itu berwarna. Ini akan memberikan kesan ini ya, kesan berbeda ya.
memang ini menjadi benar-benar hobi yang apa ya, yang mungkin buat beliau adalah hobi yang menenteramkan, make a peace in his soul. Jadi ini saya highlight, saya kasih saya kasih perhatian khusus supaya begitu orang lihat langsung, what? Kenapa ini berwarna sendiri? Gitu. Oke, ini saya karena ini tadi sketnya pakai pensil yang berwarna abu-abu ini, saya tutup dengan warna hijau ya untuk daunnya. Setelah ini selesai deh. Itu tulisannya juga sudah saya bikin ya. Nah, oke. Ini tinggal menghapus bagian pensilnya di tulisannya ini. And then done. Selesai. Happy birthday 57. Panjang umur ya. Sehat selalu. Set. It's all clean. Voila. Dan saya sudah bikin marknya. Yeay, selesai. Dan besok tinggal masang di figura ya. Selesai semuanya. Sampai jumpa besok. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya. Ini setelah dipastikan semuanya udah bersih ya, kita singkirkan dulu. Kita ambil frame. Kita mau pasang di sini. Ini ukuran A4 ya. Frame-nya cukup kecil aja karena klien mintanya yang sederhana aja, simple, nggak aneh-aneh. Kita pastikan bersihkan dulu juga supaya tidak ada kotoran, dan ketika ada kotoran itu mengundang jamur teman-teman. Jadi ini pastikan saja semuanya bersih dari debu. Oke, setelah semuanya bersih, kita masukkan gambarnya. Pas ya teman-teman. Kita hapusin. Oke, setelah itu kita pasang bagian belakangnya. Kita cek ya. Dadah. Cantik ya. Oke, bentar. Kita kaitkan semua penopangnya. Ini nanti siang atau sore mau diambil. Wow. Jadi selesai sudah. Dan teman-teman, last minute ketika ini sudah saya sodorkan ke klien fotonya, dia bilang happy, seneng, tapi ada revisinya. Apa itu?
ini logo New Yorknya minta diganti logo Aigner karena beliaunya sangat suka Aigner. Bongkar lagi deh, nggak apa-apa lah, no problem. Ayo kita bongkar. Dan ternyata nyebutnya itu Aigner in France ya. Jadi sudah tergantikan dengan Anya. Dan ini dia teman-teman, hasil dari kita ngobrol tadi. Sudah siap diletakkan di tempat yang istimewa. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, dan bye, sampai jumpa lagi.